Perkenalkan, nama saya Fajri Aldiansyah dari kelas STIK A NIM 21707 angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian drone multicopter beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama, ada flight controller. Yang kedua, ada motor. Yang ketiga, ada electronic speed controller. Empat, ada propeller. Yang kelima, ada frame. Keenam, ada radio transmitter dan receiver. Ketujuh, ada baterai. Kedelapan, ada power distribution board. Kesembilan, ada sensor. Dan yang terakhir, ada kamera. Berikut adalah fungsi-fungsinya. Flight controller. Fungsi dari flight controller ini adalah untuk mengatur RPM motor agar menstabilkan drone dan menjaga ketinggian. Sementara fungsi utama flight controller untuk mengendalikan gerakan drone seperti yaw, roll, pitch, altitude, dan sebagainya. Berikut contoh gambar dari flight controller. Dan yang kedua ada motor. Motor merupakan komponen utama penggerak drone agar dapat terbang. Pemilihan motor harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap motor, memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda-beda. Berikut contoh gambar dari motor. Dan yang ketiga ada electronic speed controller atau disingkat dengan ESC. Merupakan perangkat yang berfungsi untuk driver motor brushless untuk mengatur kecepatan dan arah putaran. ESC terhubung langsung ke baterai dan flight controller melalui kabel yang terdiri dari signal dan ground. Komponen ini penting untuk menjaga motor agar terhindar dari kerusakan. Berikut contoh gambar dari ESC. Yang keempat ada propeller. Propeller atau baling-baling digunakan untuk menerbangkan drone. Komponen ini bekerja dengan cara mengubah putaran menjadi gaya dorong untuk bergerak. Berikut contoh gambar dari propeller. Yang kelima ada frame. Frame merupakan bagian rangka pada drone, menjadi tulang atau penyokong semua komponen serta tempat untuk menaruh semua komponen. Dengan adanya frame, komponen dapat terhubung dan terintegrasi dengan baik. Berikut contoh gambar dari frame. Dan yang keenam ada radio transmitter dan receiver. Radio transmitter dan receiver adalah pengendali pada drone yang dapat diberikan program sesuai kebutuhan. Umumnya, sudah satu paket dengan remote control ketika memilih. Berikut adalah contoh gambar dari radio transmitter dan receiver. Dan yang ketujuh ada baterai. Baterai merupakan sumber daya utama pada drone karena menjadi sumber tenaga. Makanya harus sesuai dengan persyaratan dan perhitungan sebelumnya. Hasil yang optimal dapat terlihat ketika penerbangan mencapai waktu maksimal. Berikut contoh gambar pada baterai drone. Yang kedelapan ada Power Distribution Board atau disingkat dengan PDB. Digunakan untuk mendistribusi daya pada drone dan memberikan jalur yang lebih rapi untuk menghubungkan baterai dengan ECS. Berikut contoh gambar pada Power Distribution Board. Yang kesembilan ada sensor. Sensor merupakan perangkat tambahan lainnya pada drone untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada lingkungan. GPS, anemometer, barometer, suhu, cahaya, dan sejenisnya. Berikut adalah contoh gambar pada sensor. Dan untuk komponen yang terakhir ada kamera. Kamera pada drone untuk mengambil gambar dan pengamatan melalui citra visual membutuhkan kamera. Jenis kamera yang dipakai biasanya GoPro dan mirrorless. Kedua jenis ini sama-sama menghasilkan video dan gambar berkualitas yang tinggi. Untuk contoh pada kamera, demikianlah komponen-komponen pada drone beserta fungsi-fungsinya. Semua komponen ini penting untuk meningkatkan kinerja drone. Sekian dari saya, jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye-bye semuanya, terima kasih.